Oke, halo semuanya. Di sini aku Vina Zafira dengan IMC 140124109 ingin mempresentasikan tentang induksi hormonal dan hipofisasi praktikum FISREP ke-8. Oke, yang pertama, apa itu hormon? Hormon merupakan zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin yang berfungsi sebagai pembawa pesan dalam tubuh atau dikutip dalam ESMA et al. 2025. Fungsi hormon itu mengintegrasikan serta mengkoordinasikan tubuh, mengatur proses fisiologis dan juga pertumbuhan, metabolisme, dan pematangan gonad. Biasanya hormon itu dari kelenjar hormon, pembuluh darah ke organ tertentu atau reseptor yang cocok. Nah, untuk klasifikasi hormon sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu produk hormon umum dan juga hormon lokal. Hormon umum merupakan diproduksi di kelenjar endokrin yang diekskresikan ke aliran darah untuk memengaruhi sel-sel yang jauh daripada diekskresikannya, dan juga respon lokalnya seperti pertumbuhan, metabolisme, dan juga reproduksi. Untuk hormon lokal itu bekerja di tempat sekitar diekskresikan, yaitu hormon ke jaringan sekitar, dan mempengaruhi sel-sel yang berdekatan. Respon lokal daripada hormon lokal ini seperti peradangan, pembekuan darah, dan juga reaksi alergi. Oke, selanjutnya ada induksi hormonal. Induksi hormonal merupakan proses pemberian hormon dari luar untuk merangsang respon fisiologis tertentu pada organisme. Teknik untuk menghasilkan produksi benih sepanjang tahun dan juga mempercepat pematangan gonad hingga memperoleh gamet menjadi lebih dini, dan juga ovulasi dan spermiasi menjadi lebih cepat gitu, lebih menjadi sinkron, dan juga kita bisa mengatur dan dapat dikendalikan. Dan juga di sini ada contoh-contoh hormon seperti OODEF dan Ovaprim. Bedanya adalah OODEF ini untuk pematangan gonad, maturasi, dan rematurasi. Itu terdapat antidopamin di dalam OODEF ini. Jadi untuk ikan-ikan virgin atau belum pernah melakukan pemijahan bisa digunakan dengan OODEF. Dan yang kedua ada Ovaprim, yaitu untuk mempercepat pematangan, mempercepat pemijahan, serta telur juga lebih seragam, seperti dia tuh ada LH-nya. Nah, selanjutnya adalah hipofisa. Hipofisa sendiri itu merupakan pengendali utama produksi hormon, dan juga kelenjar hipofisa ini di ikan biasa disebut dengan pituitari, ada di depan hipotalamus bagian infundibulum. Untuk mekanisme kontrol hormon di dalam tubuh ikan itu bisa dipengaruhi dari lingkungan. Dari lingkungan itu menyebabkan dopaminnya menjadi lebih berkurang, dan juga respon pituitari adalah menghasilkan GnRH atau gonadotropin hormon. Gonadotropin hormon ini dibagi menjadi dua, jadi FSH dan juga LH. Untuk FSH sendiri itu dilakukan untuk pematangan awal dan juga LH untuk pematangan akhir. Nah, FSH ini ke ovari itu menghasilkan estradiol atau E2 dan juga testosteron untuk fitologenesis, dan juga untuk LH itu menghasilkan 17-20 beta P maturation inducing steroid atau final oocyte maturation. Oke, di sini ada donor hipofisa. Donor hipofisa dibagi menjadi 3, homoplastik, heteroplastik, dan universal. Homoplastik itu dari spesies yang sama dengan resipien, seperti ikan mas dengan ikan mas. Nah, untuk kelebihannya ini cocok secara fisiologis, efektivitas tinggi, dan resiko penolakan rendah, dan juga cepat respon dalam pemijahan. Untuk kekurangannya sendiri, dia ketersediaan terbatas dan tidak fleksibel pada beberapa spesies. Kalau misalnya heteroplastik itu donor dari ikan yang berbeda spesies seperti salmon dengan lele. Misalnya kelebihannya itu bisa mudah didapat karena dari spesies yang lain, dan juga dapat dilakukan dengan lintas spesies. Untuk kekurangannya sendiri itu potensi efektivitas lebih rendah, dan juga ada resiko ketidaksesuaian karena beda spesies dan juga perlu uji coba. Nah, untuk universal itu merupakan spesies tertentu yang dapat menjadi donor untuk berbagai jenis ikan seperti ikan lele, ikan mas, dan juga ikan salmon. Untuk kelebihannya sendiri itu fleksibel untuk berbagai jenis ikan dan juga lebih praktis. Tapi kekurangannya adalah efektivitas lebih bervariasi karena butuh penyesuaian dosis gitu. Nah, cara menginduksi atau cara pengambilan hipofisa itu dengan pemotongan kepala, pembelahan kepala, pembukaan tengkorak, dan juga pengambilan hipofisa yang berbentuk bulat dan juga putih dan kecil.
Nah, titik induksi itu ada 6. Nah, 3 diantaranya ini intramuskular, intraperitoneal, dan juga intrakarnial. Intramuskular itu langsung ke ototnya di bagian pangkal punggung atau pangkal ekor. Dan juga ini tuh cocok untuk ikan sedang hingga besar dengan penyerapan hormon yang cepat serta mudah dilakukan. Tapi dia dapat mengakibatkan kerusakan otot jika tidak tepat. Nah, untuk intraperitoneal itu merupakan induksi dilakukan ke rongga perut di dalam abdomen, cocok untuk ikan-ikan kecil, sedang hingga besar. Efektif untuk berbagai jenis ikan dan juga tapi dia ada resiko kerusakan organ dalam dan reaksinya menjadi lebih lambat daripada yang lainnya. Untuk karnial itu induksi yang langsung ke dalam otak, ke dalam kepala ikan. Targetnya adalah otak atau pituitari. Nah, hal ini itu menjadikan dia lebih efektif menstimulasi hormon, tapi sangat beresiko dan sulit dilakukan hingga bisa menyebabkan kematian apabila kita salah dalam menginjeksi. Nah, untuk titik induksi berikutnya adalah oral, intravena dan juga perendaman. Untuk oral sendiri melalui pakan atau kapsul. Jadi kita lakukan pencampuran di dalam pakan atau dalam kapsul dengan dosis yang sulit dikontrol secara presisi, karena kita kan nggak tahu ya berapa pakan yang akan dimakan, itu sulit untuk dihitung, sehingga efektivitas jadi lebih rendah karena dia masuk ke dalam pencernaan. Tapi dia lebih praktis dan cocok untuk pemberian massal, jadi gampang untuk diberikan gitu. Nah, kalau intravena itu induksi hormon melalui pembuluh darah ikan cepat dan efektivitasnya tinggi, tapi sulit dan rumit dilakukan. Tidak semua ikan cocok untuk perlakuan ini, dan juga resiko pendarahan dan stres tinggi apabila kita salah menginduksi. Nah, untuk perendaman itu merupakan induksi yang paling praktis di sini karena dapat dilakukan pada media air. Jadi kita menambahkan hormon di dalam media air. Dapat diberikan pada banyak ikan, mengurangi resiko luka dan juga penyerapan kurang merata dan efektivitas lebih rendah. Oke, di sini ada dosis dalam induksi hormonal seperti pemberian hormon dan juga pemberian hipofisa. Pemberian hormon itu ada ikan lele, ikan mas, ikan patin itu berbeda seperti 0,5 mili dan sampai 0,7 mili. Dan pengenceran dilakukan dengan larutan fisiologis, karena kalau misalnya kita langsung menginjeksikan dengan yang pekat gitu, itu kurang baik karena penerimaan respon tubuhnya jadi lebih berat. Dan juga perbandingan pemberian hipofisa dilakukan dengan perbandingan bobot resipien dengan bobot donor. Oke, di sini ada contoh perhitungan. Diketahui bobot ikan yang akan diinjeksi adalah 5 kg dengan pemberian Ofaprim, hitunglah dosis hormon. Nah, untuk dosis hormonnya ini kan tadi ikan mas 0,6 mili per kilogram. Jadi kita dapat 3 mili untuk perkalian bobot dengan dosisnya. Lalu dilakukan pengenceran Ofaprim, didapatkan 3 mili banding 9 mili karena 1:3, dan juga totalnya adalah 12 mili. Nah, untuk contoh perhitungan selanjutnya adalah perhitungan hipofisa. Jadi kita memiliki ikan mas dengan bobot 1,2 kg diberikan hipofisa dari donor. Jika donor yang tersedia adalah 0,6 kg, berapa bobot dan jumlah donor yang dibutuhkan? Untuk bobot donor yang dibutuhkan itu karena tadi 1:1,5 kan perbandingannya. Jadi bobot yang dibutuhkan adalah 1,2 dikali 1,5. Kita dapat 1,8 kg, dan juga jumlah donor yang dibutuhkan adalah 1,8 kg dibagi 0,6 kg per ekor. Jadi kita membutuhkan 3 ekor gitu. Itu aja. Nah, ini daftar pustaka yang aku pakai, dan juga terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.